Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Salah satu kisah Al-Quran yang mengagumkan dan dipenuhi dengan misteri adalah kisah seorang hamba yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya rahmat dari sisinya dan mengajarinya ilmu. Kisah tersebut terdapat dalam surah Al-Kahfi, di mana ayat-ayatnya dimulai dengan cerita Nabi Musa, yaitu Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, "Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan-jalan sampai bertahun-tahun." Quran Surah Al-Kahfi ayat 60. Kalimat yang samar menunjukkan bahwa Nabi Musa telah bertekad untuk meneruskan perjalanan selama waktu yang cukup lama, kecuali jika beliau mampu mencapai Majma'un Bahrain, pertemuan dua buah lautan. Di sana terdapat suatu perjanjian yang penting yang dinanti-nanti oleh Nabi Musa. Ketika beliau sampai di Majma'un Bahrain, Anda dapat merenungkan betapa tempat itu sangat misterius dan samar. Para mufassir telah merasakan keletihan dalam waktu yang lama untuk mengetahui hakikat tempat ini. Ada yang mengatakan bahwa tempat itu adalah Laut Persia dan Romawi. Ada yang mengatakan lagi bahwa itu adalah Laut Jordania atau Kulsum. Ada yang mengatakan juga bahwa itu berada di Tanjah. Ada yang berpendapat itu terletak di Afrika. Ada lagi yang mengatakan bahwa itu adalah Laut Andalus. Tetapi mereka tidak dapat menunjukkan bukti yang kuat dari tempat-tempat itu. Seandainya tempat itu harus disebutkan, niscaya Allah akan menyebutkannya. Namun Al-Quran sengaja menyembunyikan tempat itu, sebagaimana Al-Quran tidak menyebutkan kapan itu terjadi. Begitu juga Al-Quran tidak menyebutkan nama-nama orang-orang yang terdapat dalam kisah itu, karena adanya hikmah yang tinggi yang kita tidak mengetahuinya. Kisah tersebut berhubung dengan suatu ilmu yang tidak kita miliki, karena biasanya ilmu yang kita kuasai berkaitan dengan sebab-sebab tertentu, dan tidak juga ia berkaitan dengan ilmu para nabi, karena biasanya ilmu para nabi berdasarkan wahyu. Kita sekarang berhadapan dengan suatu ilmu dari suatu hakikat yang samar, ilmu yang berkaitan dengan takdir yang sangat tinggi, ilmu yang dipenuhi dengan rangkaian tabir yang tebal. Di samping itu, tempat pertemuan dan waktunya antara hamba yang mulia ini dan Nabi Musa juga tidak diketahui. Demikianlah kisah itu terjadi tanpa memberitahu kapan terjadi dan di tempat mana. Al-Quran sengaja menyembunyikan hal itu. Bahkan Al-Quran sengaja menyembunyikan pahlawan dari kisah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan hal tersebut dalam firman-Nya. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Quran Surah Al-Kahfi ayat 65. Al-Quran tidak menyebutkan siapa nama hamba yang dimaksud, yaitu seorang hamba yang dicari oleh Nabi Musa agar ia dapat belajar darinya. Nabi Musa adalah seorang yang diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia salah satu ulul asmi dari para rasul. Beliau adalah pemilik mukjizat tongkat dan tangan yang bercahaya, dan seorang nabi yang kitab Taurat diturunkan kepadanya tanpa melalui perantara. Namun dalam kisah ini, beliau menjadi seorang pencari ilmu yang sederhana yang harus belajar kepada gurunya dan menahan penderitaan di tengah-tengah belajarnya itu. Lalu siapakah gurunya atau pengajarnya? Pengajarnya adalah seorang hamba yang tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran, meskipun dalam hadis yang suci disebutkan bahwa ia adalah Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Musa berjalan bersama hamba yang menerima ilmunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa sebab-sebab penerimaan ilmu yang biasa kita ketahui. Mula-mula Nabi Khidir menolak ditemani oleh Nabi Musa. Nabi Khidir memberitahu bahwa Nabi Musa tidak akan mampu bersabar bersamanya. Akhirnya Nabi Khidir mau ditemani oleh Nabi Musa, tapi dengan syarat hendaklah ia tidak bertanya tentang apa yang dilakukan Nabi Khidir. Sehingga Nabi Khidir menceritakan kepadanya. Nabi Khidir merupakan simbol ketenangan dan diam.
ia tidak berbicara dan gerak-geriknya menimbulkan kegelisahan dan kebingungan dalam diri Nabi Musa. Sebagian tindakan yang dilakukan oleh Nabi Khidir jelas-jelas dianggap sebagai kejahatan di mata Nabi Musa. Sebagian tindakan Nabi Khidir yang lain dianggap Nabi Musa sebagai hal yang tidak memiliki arti apapun. Dan tindakan yang lain justru membuat Nabi Musa bingung dan membuatnya menentang. Meskipun Nabi Musa memiliki ilmu yang tinggi dan kedudukan yang luar biasa, namun beliau mendapati dirinya dalam keadaan kebingungan melihat perilaku hamba yang mendapatkan karunia ilmunya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu Nabi Musa yang berlandaskan syariat menjadi bingung ketika menghadapi ilmu hamba ini yang berlandaskan hakikat. Syariat merupakan bagian dari hakikat. Terkadang hakikat menjadi hal yang sangat samar sehingga para nabi pun sulit memahaminya. Awan tebal yang menyelimuti kisah ini dalam Al-Quran telah menurunkan hujan lebat yang darinya mazhab-mazhab sufi di dalam Islam menjadi segar dan tumbuh. Bahkan terdapat keyakinan yang menyatakan adanya hamba-hamba Allah yang bukan termasuk nabi dan syuhada, namun para nabi dan para syuhada cemburu dengan ilmu mereka. Keyakinan demikian ini timbul karena pengaruh kisah ini. Para ulama berbeda pendapat berkenan dengan Nabi Khidir. Sebagian mereka mengatakan bahwa ia seorang wali dari waliullah. Sebagian lagi mengatakan bahwa ia seorang nabi. Terdapat banyak cerita bohong tentang kehidupan Nabi Khidir dan bagaimana keadaannya. Ada yang mengatakan bahwa ia akan hidup sampai hari kiamat. Yang jelas, kisah Nabi Khidir tidak dapat dijabarkan melalui nas-nas atau hadis-hadis yang dapat dipegang. Nabi Musa berbicara di tengah-tengah Bani Israel. Ia mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menceritakan kepada mereka tentang kebenaran. Pembicaraan Nabi Musa sangat komprehensif dan tepat. Setelah beliau menyampaikan pembicaraannya, salah seorang Bani Israel bertanya, "Apakah ada di muka bumi seorang yang lebih alim darimu, wahai Nabiullah?" Dengan nada emosi Nabi Musa menjawab, "Tidak ada." Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak setuju dengan jawaban Nabi Musa. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk bertanya kepadanya, "Wahai Musa, tidakkah engkau mengetahui di mana Allah meletakkan ilmunya?" Nabi Musa mengetahui bahwa ia terburu-buru mengambil suatu keputusan. Malaikat Jibril berkata kepadanya, "Sesungguhnya Allah mempunyai seorang hamba yang berada di Majma'un Bahrain yang ia lebih alim daripada kamu." Jiwa Nabi Musa yang mulia rindu untuk menambah ilmu. Lalu timbullah keinginan dalam dirinya untuk pergi dan menemui hamba yang alim ini. Nabi Musa bertanya bagaimana ia dapat menemui orang alim itu. Kemudian beliau mendapatkan perintah untuk pergi dan membawa ikan di keranjang. Ketika ikan itu hidup dan melompat di lautan, maka di tempat itulah Nabi Musa akan menemui hamba yang alim. Akhirnya Nabi Musa pergi guna mencari ilmu dan beliau ditemani oleh seorang pembantunya yang masih muda. Pemuda itu membawa ikan di keranjang. Kemudian mereka berdua pergi untuk mencari hamba yang alim dan soleh. Tempat yang mereka cari adalah tempat yang sangat samar dan masalah ini berkaitan dengan hidupnya ikan di keranjang dan kemudian ikan itu akan melompat ke laut. Namun Nabi Musa berkeinginan kuat untuk menemukan hamba yang alim ini walaupun beliau harus berjalan sangat jauh dan menempuh waktu yang lama. Nabi Musa berkata kepada pembantunya, "Aku tidak memberimu tugas apapun kecuali engkau memberitahuku di mana ikan itu akan berpisah denganmu." Pemuda atau pembantunya berkata, "Sungguh engkau hanya memberi aku tugas yang tidak terlalu berat." Kedua orang itu sampai di suatu batu di sisi laut. Nabi Musa tidak kuat lagi menahan rasa kantuk, sedangkan pembantunya masih bergadang. Angin bergerak ke tepi lautan sehingga ikan itu bergerak dan hidup lalu melompat ke laut. Melompatnya ikan itu ke laut sebagai tanda yang diberitahukan oleh Allah kepada Nabi Musa tentang tempat pertemuannya dengan seorang yang bijaksana, yang mana Nabi Musa datang untuk belajar kepadanya. Nabi Musa bangkit dari tidurnya dan tidak mengetahui bahwa ikan yang dibawanya telah melompat ke laut, sedangkan pembantunya lupa untuk menceritakan peristiwa yang terjadi. Lalu Nabi Musa bersama pembantu itu melanjutkan perjalanan dan mereka lupa terhadap ikan yang dibawanya.
Kemudian Nabi Musa ingat pada makanannya dan ia telah merasakan keletihan. Ia berkata kepada pembantunya, "Coba bawalah kepada kami makanan siang kami. Sungguh kami telah merasakan keletihan akibat dari perjalanan ini." Pembantunya mulai ingat tentang apa yang terjadi. Ia pun mengingat bagaimana ikan itu melompat ke lautan. Ia segera menceritakan hal itu kepada Nabi Musa. Ia minta maaf kepada Nabi Musa karena lupa menceritakan hal itu. Setan telah melupakannya. Keanehan apapun yang menyertai peristiwa itu, yang jelas ikan itu memang benar-benar berjalan dan bergerak di lautan dengan suatu cara yang mengagumkan. Nabi Musa merasa gembira melihat ikan itu hidup kembali di lautan dan ia berkata, "Demikianlah yang kita inginkan." Melompatnya ikan itu ke lautan adalah sebagai tanda bahwa di tempat itulah mereka akan bertemu dengan seseorang laki-laki yang alim. Nabi Musa dan pembantunya kembali dan menelusuri tempat yang dilaluinya sampai ke tempat yang di situ ikan yang dibawanya bergerak dan menuju ke lautan. Akhirnya Nabi Musa sampai di tempat di mana ikan itu melompat. Mereka berdua sampai di batu di mana keduanya tidur di dekat situ. Lalu ikan yang mereka bawa keluar menuju laut. Di sanalah mereka mendapatkan seorang lelaki. Kami tidak mengetahui namanya dan bagaimana bentuknya dan bagaimana bajunya. Kami pun tidak mengetahui usianya. Yang kita ketahui hanyalah gambaran dalam yang dijelaskan oleh Al-Quran. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Inilah aspek yang penting dalam kisah itu. Kisah itu berfokus pada sesuatu yang ada di dalam jiwa, bukan tertuju pada hal-hal yang bersifat fisik atau lahiriah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka tatkala mereka berjalan sampai ke pertemuan dua buah laut itu, maka mereka lalai akan ikannya. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Tatkala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Nabi Musa kepada muridnya, 'Bawalah kemari makanan kita. Sesungguhnya kita merasa letih karena perjalanan kita ini.' Muridnya menjawab, 'Tahukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu dan tidak adalah yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali setan, dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali.' Nabi Musa berkata, 'Itulah tempat yang kita cari.' Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Quran Surah Al-Kahfi ayat 61 sampai ayat 65. Cukup sekian video kali ini. Semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipermudah segala urusannya. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.